Ahli bedah yang jadi tersangka pembunuhan masuk ruang sidang di Illinois dengan borgol dan baju tahanan. Kini didakwa kejahatan mengerikan. Seorang mantan suami yang telah bercerai diduga merencanakan, menyusun, dan membunuh mantan istrinya serta suami barunya, sementara anak-anak berada di dalam rumah. Michael McKee diduga mengemudi lebih dari 6 jam ke rumah Spencer dan Monique TP dan menembak mati mereka di tengah malam pada tanggal 30 Desember. Tidak hanya kami memiliki rekaman video terbaru dari ruang sidang saat McKee hadir hari ini, kami juga memiliki dokumen-dokumen yang mengungkapkan tentang kegagalan pernikahannya. Dan apa yang menurut polisi membuat mereka yakin bahwa dialah tersangkanya. Kami mengikuti kasus yang disajikan oleh hukum dan kriminal. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar. Ada alasan acara On The Case jadi salah satu yang paling banyak ditonton di YouTube. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan 1.000 lebih pengacara yang telah memulihkan miliaran dolar untuk 500.000 plus klien. Dalam beberapa bulan terakhir, klien di Florida mendapat 12 juta dolar, meski asuransi hanya menawarkan 350.000, dan di Pennsylvania, klien lain menerima 26 juta dolar, 40 kali tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda untuk memperjuangkan apa yang layak Anda dapatkan. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthipeople.com/otc. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Mengapa Michael McKee diduga membunuh mantan istrinya Monique TP dan suaminya, Dr. Spencer TP, di tengah malam pada tanggal 30 Desember di dalam rumah mereka di Columbus, Ohio? Itu pertanyaan yang mungkin butuh waktu untuk dijawab pasti. Ini McKee saat pertama kali tampil di pengadilan hari ini di Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. Dia masuk ruangan memakai baju tahanan dengan tangan di borgol, lalu menyebutkan namanya dengan tenang saat hakim bertanya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam proses pidananya sebentar lagi. Tapi inilah yang kami ketahui tentang Michael McKee, sedikit saja, sampai saat ini. McKee adalah seorang ahli bedah vaskular di Rockford, Illinois. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa dia memiliki alamat di sebuah gedung kondominium mewah di daerah Lincoln Park, Chicago. Namun, McKee berasal dari Ohio. Dia kuliah di Ohio State. Di sanalah dia lulus pada tahun 2014 dan diyakini di Ohio State University lah dia bertemu dengan Monique. Ini foto mereka di hari pernikahan tahun 2015. Mereka menikah sekitar 2 tahun dan bercerai pada 2017. Mereka tidak memiliki anak. Kami telah memperoleh dokumen-dokumen terkait perceraian McKee dan berikut yang kami ketahui tentang hal itu. Kami tahu bahwa setelah lulus dari Ohio State, McKee menjalani residensi untuk melanjutkan pelatihan bedahnya di Roanoke, Virginia, dan Monique tinggal bersamanya di sana untuk beberapa waktu. McKee memiliki lisensi medis aktif di Illinois dan California. Kami juga memiliki dokumen untuk akhir pernikahan yang menunjukkan bahwa pada saat mereka bercerai, Monique sebenarnya tinggal di Ohio. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Michael diberikan rumah di Virginia dan Monique diberikan perceraian atas dasar ketidakcocokan. Saat penyelidikan dimulai, banyak orang tahu Monique pernah menikah sebelumnya. Itu tercatat di catatan publik. Dan itu mulai mengarahkan tuduhan kepada McKee, mantan suaminya. Namun, seiring kasus ini berjalan, telah dilaporkan bahwa perceraian antara McKee dan Monique berlangsung secara baik-baik. Catatan pengadilan menunjukkan hal itu dan bahwa McKee tinggal di negara bagian lain. Tapi kemudian, jelas ada sesuatu yang berubah dalam penyelidikan ini, dan para detektif akhirnya mulai memusatkan perhatian pada Michael McKee. Sekarang, sebelum kita membahas apa yang terjadi di pengadilan hari ini di Rockford, saya ingin membahas apa yang menurut polisi benar-benar memecahkan kasus ini. Dan ini setidaknya sedikit informasi yang mereka berikan kepada kita saat ini. Karena mereka belum secara resmi mengatakan bahwa McKee adalah orang yang dicurigai. Berjalan di dekat rumah TP dalam video yang dirilis minggu lalu saat keluarga TP dibunuh. Tapi ketika Anda memikirkan rekaman video pengawasan,
Tidak diragukan lagi bahwa video tersebut berperan dalam kemampuan mereka melacak Michael McKee sebagai tersangka mereka. Jadi mari kita bahas apa yang terjadi di mana polisi sekarang mulai mengisi kekosongan. Ada Monique dan Spencer TP sekarang. Pasangan itu menikah pada tahun 2020. Ini menurut berita duka mereka. Dan ini sebenarnya tentu saja adalah video pernikahan mereka dari perayaan yang mereka adakan pada tahun 2021. Video ini direkam oleh ipar Spencer yang mengizinkan kami menayangkannya kepada Anda. Kami tahu bahwa Spencer dan Monique, dan ini terjadi bertahun-tahun setelah Monique bercerai dari Michael McKee. Spencer dan Monique bertemu online dan membangun kehidupan yang tampak luar biasa bersama. Spencer adalah dokter gigi yang disukai di kantornya. Dia tampaknya sangat mencintai pekerjaannya. Monique sangat peduli pada anak muda. Dia lulusan pendidikan anak usia dini dari Ohio State, lalu menjadi ibu rumah tangga untuk membesarkan dua anaknya, Spencer 4 tahun dan Monique 1 tahun. Sekarang, kami terus mendengar berulang kali bahwa Spencer dan Monique adalah orang-orang yang suka menyatukan orang lain. Mereka senang mengundang orang ke rumah mereka di Columbus. Mereka selalu menjadi pusat perhatian di setiap pesta. Monique dikenal sebagai teman hebat yang suka memanggang kue. Spencer sangat menyukai Ohio State Buckeyes dan Cincinnati Bengals. Dia tumbuh besar di daerah Cincinnati sekarang. Spencer juga lulus dari Ohio State. Dia lulus pada tahun 2017 dengan gelar di bidang bedah gigi. Spencer bekerja di klinik gigi sekitar 75 mil dari rumahnya di Athens, Ohio, sehingga perjalanannya cukup jauh. Dan pada tanggal 30 Desember, Spencer tidak datang ke tempat kerja dan kantornya sangat khawatir, jadi mereka menelepon 911. Teknisi Polisi Columbus 107. Halo ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Sekarang, jika Anda sudah mengikuti cerita ini bersama kami, Anda tahu ada panggilan 911 yang dilakukan pada hari ketika Spencer dan Monique ditemukan meninggal. Panggilan itu dimulai sekitar jam 9 pagi. Ketika Spencer tidak muncul di klinik dokter gigi, Spencer, rekan kerja saya tidak masuk pagi ini dan kami tak bisa menghubungi dia atau keluarganya. Dia tidak datang kerja. Benar? Oke, kamu ada masalah kesehatan? Tidak, dia selalu bisa diandalkan, tapi kami tidak bisa menghubungi dia, istrinya, atau keluarganya di rumah itu. Saya di Florida, pemilik bisnis, karyawan saya memberitahu bahwa dia tidak masuk kerja dan menjalankan kantor. telepon pertama datang dari atasan Spencer yang sedang liburan di Florida setelah mendapat kabar dari karyawan yang khawatir karena dokter TP tidak muncul. Apakah kalian sudah menerima sesuatu yang lain seperti telepon tentang dia atau seperti kecelakaan mobil atau hal semacam itu? Kadang orang tidak masuk kerja. Mungkin dia sakit, aku tidak tahu. Seperti kata operator itu, kamu dengar mereka bilang, itu biasa saja jika orang tidak datang, mungkin dia sakit atau ketiduran. Atasannya tahu, Spencer yakin ada sesuatu karena Spencer tak mungkin absen tanpa alasan. Saya tahu dia itu orang yang dia selalu tepat waktu dan dia pasti akan menghubungi kami kalau ada masalah apapun. Dan saya juga tidak tahu harus bilang apa lagi. Tapi maksudnya, kami sangat-sangat khawatir karena ini benar-benar di luar kebiasaannya. Kami juga tak bisa menghubungi istrinya yang mungkin lebih mengkhawatirkan. Jadi, sekitar 20 menit kemudian, seorang petugas polisi di Columbus dikirim ke rumah Spencer dan Monique TP. Tapi mereka melaporkan tidak melihat apapun, jadi mereka pergi. Ada konteks lebih lanjut tentang itu yang kami pelajari minggu lalu, karena ini adalah rekaman video kamera tubuh dari respons petugas itu, dan kamu bisa lihat mereka tidak berada di rumah yang benar. Kepala polisi di Columbus menyatakan petugas itu tanpa sengaja mendatangi rumah yang hanya beberapa menit dari rumah keluarga TP. Meskipun polisi sudah pergi dan berkata tidak menemukan apa-apa, teman keluarga TP tetap khawatir dan merasa ada yang salah. Mereka lalu pergi ke rumah Spencer dan Monique. Mereka mengatakan saat tiba di sana sekitar pukul 10 pagi, mereka mendengar anak-anak keluarga TP di dalam rumah. Ada keadaan darurat apa di sana, polisi atau medis?
Mungkin keduanya saya rasa saya tidak tahu. Saya agak khawatir. Ada panggilan ke sana. Mereka mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali tanpa jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Saya bisa mendengar anak-anak di dalam dan saya pikir saya mendengar salah satu dari mereka berteriak. Tapi kami belum bisa masuk sekarang. Saya bingung harus mendobrak pintu atau langsung masuk ke rumah. Apakah kamu ada di sana saat polisi ada di sana? Saya tidak ada. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Baik, kami akan mengirimnya kembali. Lalu ada telepon lagi dari tempat kerjanya Spencer. Bos, kami tidak masuk kerja. Sudah 3 jam kami tak bisa menghubungi dia. Kami di lokasi dan bisa mendengar. Oke, aku sudah bicara dengan seseorang di sana. Oke, aku hanya memastikan seseorang sudah menelepon. 5 menit kemudian, telepon berdering, mengubah cerita menjadi sesuatu yang berbeda, bukan lagi soal pasangan yang hilang, mungkin mereka hanya tidak masuk kerja atau ketiduran. Itu jadi kenyataan menakutkan. Kami menerima beberapa panggilan. Apa yang berubah sejak itu? Siapa orang terakhir yang saya ajak bicara? Ada mayat. Ada mayat di dalam. Iya. Oke, tunggu sebentar. Aku akan hubungkan kamu dengan petugas medis. Tunggu sebentar. Sekarang, saat penelepon menunggu, terdengar suara anak-anak keluarga Tepe di latar belakang. Mereka tidak terluka. Ada mayat. Teman kami tak menjawab telefon. Kami baru datang satu mobil dan baru sampai di sini. Dia tampaknya sudah meninggal. Ada darah. Dia tergeletak di samping tempat tidurnya dalam genangan darah. Saya tak bisa mendekat untuk melihat lebih jauh. Oke, jadi kamu bisa memastikan dia jelas tidak bernapas atau apapun? Ya, apakah itu seperti... Aku nggak tahu, karena dia terlihat seperti tidak terlihat sedang berjuang. Aku nggak sabar. Oke, baiklah, aku mengerti, oke. Dan kapan terakhir kali seseorang berbicara? Telepon? Aku rasa kemarin. Sepertinya kemarin. Oke, berapa usianya? 37. 37? Apakah dia seperti pengguna narkoba atau semacamnya? Tidak. Oke, itu usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti. Oke. Dalam perjalanan. Teman yang khawatir itu mengatakan mereka melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Mobil kami berhenti, anak-anak di dalam terdengar. Toddy mendengar salah satu berteriak. Kami menerima telepon lagi yang melaporkan ada tubuh di dalam. Copy. Sekarang, ketika polisi masuk, mereka menemukan Spencer sudah meninggal, begitu juga istrinya. Polisi mengatakan bahwa mereka menemukan Dr. TP di kamar tidur lantai 2. Dia ditembak beberapa kali. Monique juga ditemukan di kamar tidur lantai 2. Dia mengalami setidaknya 1 luka tembak di dada. Polisi menyatakan mereka belum memiliki senjata pembunuh dan belum jelas apakah senjata itu sudah ditemukan. Setelah memfokuskan penyelidikan pada tersangka mereka, yaitu Michael McKee, polisi dilaporkan juga menemukan selongsong peluru 9 mm di lokasi kejadian. Jadi, itu adalah bukti yang sangat penting. Kita akan lihat bagaimana hal itu membangun kasus terhadap Michael McKee selama proses hukum. Pertanyaan besar yang masih ada sampai saat ini adalah bagaimana McKee diduga bisa masuk ke rumah keluarga TP. Ingat, polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Juga belum jelas jenis kontak apa yang dimiliki McKee dengan Monique jika ada setelah perceraian mereka. Kepala polisi pada akhir pekan lalu memberikan wawancara kepada media lokal di Columbus. Dan dia mengatakan bahwa pada saat itu mereka belum memiliki tersangka. Namun mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa membagikan semua informasi yang mereka ketahui. Kemudian, sekitar 24 hingga 48 jam setelah wawancara dengan media lokal tersebut, yaitu antara Jumat dan Sabtu, sekitar tengah malam, penangkapan besar-besaran itu terjadi. Catatan menunjukkan bahwa Michael McKee, ahli bedah vaskular, dimasukkan ke penjara di Rockford, Illinois, tepat setelah tengah malam pada hari Sabtu. Ini adalah foto mugshot-nya. Sejak penangkapannya, dakwaan terhadap McKee telah ditingkatkan menjadi pembunuhan berencana dengan pemberatan. Jelas, ini adalah langkah besar dalam penyelidikan, tetapi masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang kasus yang sedang dibangun terhadap McKee. Namun, inilah yang kita ketahui tentang bagaimana polisi tampaknya memfokuskan penyelidikan pada dirinya. Jadi, ini adalah sebuah halaman dari surat dakwaan pidana yang berbunyi kutipan. Selama penyelidikan berikutnya, detektif berhasil mengidentifikasi seorang tersangka melalui rekaman video pengawasan lingkungan.
Tersangka ini dilacak ke sebuah kendaraan yang tiba tepat sebelum pembunuhan terjadi dan pergi tak lama setelah pembunuhan. Detektif berhasil mengidentifikasi kendaraan ini lebih lanjut dan menghubungkannya dengan Michael Mackey. Detektif menemukan kendaraan tersebut di Rockford, Illinois, dan menemukan bukti bahwa Mackey memiliki kendaraan itu sebelum dan sesudah pembunuhan. Polisi mempersempit waktu pembunuhan keluarga Tipi menjadi antara pukul 2 hingga 5 pagi pada 30 Desember. Saat itu mereka meminta masyarakat memberikan video atau informasi apapun dari waktu dan area Columbus tersebut. Mereka merilis video pria yang dicurigai berjalan di gang belakang rumah keluarga Tipi antara pukul 2 hingga 5 pagi. Orang itu mengenakan celana abu-abu, jaket gelap, dan tudung. Mereka membelakangi apa yang tampaknya adalah kamera pengawas rumah yang merekam video ini. Dan tampaknya ini menjadi bukti utama yang membantu penegak hukum melacak Mackey sekarang. Mackey ditangkap di Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. Dan pada dokumen penangkapan, Mackey mencantumkan sebuah alamat untuk gedung kondominium mewah di lingkungan elit Lincoln Park, Chicago. Tempatnya terlihat sangat bagus. WLS Televisi Chicago juga mewawancarai salah satu tetangga Mackey. Dia mengatakan dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan kejahatan seperti ini. Wanita ini berkata, kutip, dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan hal seperti ini. Kamu tidak pernah tahu, kamu bertemu orang di mana saja, dan kamu tidak tahu apakah mereka seorang pembunuh berantai. Dia juga melanjutkan dengan mengatakan, aku pernah duduk bersama pria ini. Aku ngobrol dengannya di kolam renang sambil memanggang, membahas indahnya hari itu, ternyata dia pembunuh. Itu mengejutkan. Bagaimana menjelaskan kepada anak bahwa ayah ibu ada hari ini, lalu hilang besok? Anak-anak adalah korban utama dari kasus ini. Sekarang kami masih berusaha mencari lebih banyak informasi tentang Mackey. Dan jika memang dia yang melakukannya, kenapa dia melakukannya sekarang? Kenapa dia melakukannya? Beberapa hari setelah Natal dan sehari sebelum Tahun Baru, Mackey menjalani sidang pengadilan pertamanya. Ini pertama kalinya kami melihatnya sejak penangkapannya. Penampilan ini di Rockford, Illinois, sangat singkat, kurang dari 3 menit. Mackey tampak tidak emosional saat memasuki ruang sidang. Dia menyebutkan namanya kepada hakim dan melepaskan hak ekstradisi sehingga akan dikembalikan ke Ohio untuk menghadapi tuduhan pembunuhan keluarga TP. Berikut yang terjadi di pengadilan. Nama Anda Pak Michael Mackey. Sudahkah Anda berbicara dengannya? Ya, Pak. Apa posisi Anda di negara ini? Ya, saat ini Yang Mulia. Atas nama Tuan Mackey, saya akan menegaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum. Saya akan menegaskan haknya untuk tetap diam. Dan Tuan Mackey meyakini bahawa cara tercepat baginya untuk membela diri terhadap tuduhan yang sedang berlangsung di Ohio dan untuk mengajukan pembelaan tidak bersalah adalah dengan melepaskan haknya atas sidang ekstradisi dan menerima surat perintah dari gubernur, serta segera dipindahkan ke Ohio. Dipahami, terima kasih. Kami akan menjadwalkan masalah ini pada pukul 2 siang hari Senin untuk mengetahui status pemindahan. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan hari ini? Terima kasih semuanya. Dan dengan itu, sebuah jabat tangan dengan pengacaranya dan Mackey keluar dari ruang sidang. Sekarang dia sedang menunggu pihak berwenang dari Ohio untuk menjemputnya dan membawanya ke Columbus. Hakim menetapkan sidang status pada hari Senin minggu depan, dan itu hanya jika Mackey masih berada di Illinois dan belum di Ohio. Sebelum membahas lebih lanjut kasus ini, saya akan membagikan pernyataan keluarga TP yang dirilis saat penangkapan Mackey. Berikut isinya. Kutipan. Penangkapan hari ini merupakan langkah penting menuju keadilan. Bagi Monique dan Spencer, tidak ada yang bisa menghapus kehilangan yang begitu menghancurkan atas 2 nyawa yang diambil terlalu cepat. Namun kami bersyukur kepada Departemen Kepolisian Kota Columbus, para penyidiknya,
dan komunitas penegak hukum yang membantu atas upaya tanpa lelah mereka yang berhasil menangkap orang yang terlibat. Kami berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan, doa, dan belas kasih yang terus diberikan selama tragedi ini. Seiring kasus ini berjalan, kami percaya sistem peradilan akan menuntut pertanggungjawaban penuh dari orang yang bertanggung jawab. Monique dan Spencer tetap di hati kami, dan cinta mereka akan terus kami bawa. Kami akan menjaga dua anak yang ditinggalkan dan terus menghormati kehidupan serta cahaya yang mereka bawa. Kutipan selesai. Bergabunglah bersama kami untuk membahas penyelidikan ini dan perkembangan besar akhir pekan bersama Komandan Detektif Purnawirawan Departemen Kepolisian Chicago. Will Spillar, terima kasih telah membahas kasus ini bersama kami. Saya ingat mengirim pesan kepada Anda selama akhir pekan ketika berita ini muncul, dan rasanya seperti, Anda tahu, saya sudah mendengar. Dan yang telah diberitakan adalah perceraian itu berjalan secara damai. Sepertinya tidak ada banyak keributan di sana yang mengaitkan Michael McKee sebagai tersangka. Tapi mungkin itu hanyalah tipu daya dari polisi dan sekarang mereka justru menangkapnya. Saya pikir begitu. Bagaimana reaksi Anda saat melihat polisi Columbus melakukan penangkapan ini? Saya tidak terkejut. Kita sudah bahas sebelumnya, itu memang kenalan keluarga Warner. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, kenapa sekarang? Ya, Kenapa sejauh sini? Setelah cerai, dia tampak sudah move on dan punya keluarga baru. Kenapa sekarang? Bagaimana dia bisa masuk? menikah pada tahun 2015. Jadi mereka waktu itu mungkin akhir 20-an, lalu mereka bercerai pada tahun 2017. Kita akan lihat detail lain yang muncul. Dokumen pernikahan hanya menyebut mereka tidak cocok. Dia awalnya tinggal di Virginia, lalu pindah ke Ohio. Dan kamu tidak tahu seberapa sering mereka berkomunikasi selama bertahun-tahun. Berdasarkan info polisi, kesalahan McKee tampaknya adalah karena mereka bisa melacaknya lewat kamera lingkungan. Kita melihat foto orang yang dicurigai itu yang kamu tahu, mungkin saya belum mendapat konfirmasi resmi bahwa itu dia, tapi anggap saja itu benar. Lalu itu berlanjut ke sebuah kendaraan itu pergi ke Rockford, Illinois, atau Chicago, atau dimanapun itu. Dan mereka bisa menghubungkannya dengan dia. Tapi bukti apa lagi? Karena tentu saja seorang mantan suami yang berada di daerah itu dengan mobil tepat sebelum seorang wanita dan suaminya, mantan istrinya, dibunuh, lalu pergi tak lama setelah itu, dan dia tinggal di negara bagian lain. Bagi masyarakat itu sangat mencurigakan, tapi ketika harus membuktikan kasus di pengadilan, apalagi yang mungkin dibutuhkan penegak hukum. Kamu harus buktikan itu benar-benar dia. Kita tahu katanya dia ada catatan telepon dan nomor teleponnya terdeteksi di menara seluler saat di gang itu. Nah, itu nomor aneh yang seharusnya tidak ada di sana, tapi memang itu ponselnya. Dan saya sudah banyak sekali menghadapi persidangan di mana argumennya seperti ini. Oke, kamu melacak ponsel seseorang, bagaimana kamu tahu dia yang membawanya? Kamu melacak mobil seseorang, bagaimana kamu tahu dia yang mengemudikannya? Itu semua adalah pertanyaan dari pihak pembela, dan itu semua adalah hal-hal di mana kamu tidak hanya harus memastikan bahwa itu memang barang miliknya yang ada di sana, tapi juga harus memastikan bahwa itu benar-benar dia. Dan saya percaya, Magister, kamu tahu penyelidikanmu akan dengan jelas menunjukkan bahwa itu memang dia. Jelas kamu harus bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Penangkapan bisa dilakukan jika ada alasan cukup, tapi membuktikan bersalah saat persidangan adalah hal berbeda dan harus dibuktikan, bukan hanya lewat barang yang ditemukan. Tapi dia juga ada di sana. Jika dia tidak membawa ponselnya dan katakanlah memang ada, kamu tahu, kamu punya rekaman video dia di daerah itu, lalu di dalam mobil yang datang sebelum dan sesudah, kamu membuktikan bahwa dia memang ada di daerah itu. Tapi ketika berbicara tentang penembakan dan membunuh 2 orang, apa standar untuk melakukan penangkapan? Karena mudah saja untuk mengatakan seperti, oke, dia ada di sana. Itu bisa saja jadi tersangka, tapi apakah cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan dan melanjutkan ke tahap berikutnya? Sekarang, dia didakwa atas dugaan perencanaan dan persekongkolan membunuh keluarga Tipi. Ada perbedaan besar antara alasan yang mungkin dan di luar keraguan yang wajar. Jadi ambang batas untuk alasan yang mungkin itu tidak terlalu tinggi, maksud saya orang yang masuk akal. Dengan semua bukti yang kita ketahui, ditambah kemungkinan barang dari rumah itu yang mereka temukan sebagai bukti, mereka beralasan mengatakan, oke, kami punya alasan menyebut dia pelakunya. Ambang batas alasan yang mungkin tidak tinggi, sedangkan keraguan wajar jauh lebih tinggi. Jadi menurut saya alasan yang mungkin, dengan kendaraan, barang, ponsel, serta kendaraan di sekitarnya.
Jika mereka memilikinya, menurut saya itu sudah cukup sebagai alasan. Dalam pengaduan pidana, disebutkan identifikasi dia di rekaman pengawasan lingkungan. Dan kemudian, mobil yang merupakan mobilnya, mereka mengatakan itu, lalu mereka melacaknya ke Rockford, tempat dia ditangkap. Apa saja yang wajib dicantumkan dalam pengaduan pidana? Apakah jumlah kartu yang dibuka harus disebut? Karena tampaknya mereka masih merahasiakan beberapa hal. Mereka punya banyak teori, tapi harus membuktikannya. Jadi Anda tak perlu melakukannya. Di dalam sidang alasan yang masuk akal, Anda hanya perlu mengatakan, Anda tahu, seseorang yang wajar akan percaya bahwa kejahatan ini telah terjadi dan orang ini yang melakukannya. Jadi batasannya, seperti yang saya bilang, rendah dan Anda tidak sepenuhnya terbuka lagi. Semuanya akan terungkap karena saat penemuan bukti, tidak boleh ada kejutan. Pembela harus tahu semua yang Anda miliki. Akhirnya semuanya akan terungkap. Penyelidikan masih berlangsung. Kemarin ada penggeledahan di Chicago. Semua bukti harus diperiksa satu persatu. Apakah kita punya data tol? Perjalanan Columbus ke Rockford sekitar 7 jam dan sebagian melewati tol. Apakah kita punya data tol atau dia? Jangan gunakan kartu debit atau kredit di stasiun pengisian bahan bakar umum untuk isi bensin. Sebenarnya semua hal ini tidak perlu kamu jadikan alasan, tapi tetap harus kamu kumpulkan untuk penuntutanmu. Penyelidikan ini berlangsung sekitar 9 hingga 10 hari sebelum penangkapan. Menurut saya, masyarakat mudah saja berkata kalau sudah ada rekaman kamera pengawas. Setelah punya orang yang dicurigai, kamu cek rekaman kamera pengawas berikutnya. Lalu kamu punya mobil ini yang melalui pembaca plat nomor, misalnya mereka punya itu, maka kamu bisa menghubungkannya dengan orang ini. Bukankah seharusnya ini menjadi penangkapan yang cepat? Saya tahu, masyarakat, kamu tahu, ada orang-orang di masyarakat yang bisa mengatakan bahwa ini adalah, kamu tahu, semacam. Kamu tahu, saya tidak mengatakan ini, tapi sebenarnya mudah untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Seperti, apa sebenarnya? Berapa banyak pekerjaan yang sebenarnya dibutuhkan untuk merangkai semuanya, sesuatu seperti itu, untuk mengaitkan dia dengan kejahatan ini, juga sekaligus merangkai semua rekaman video itu dan melacaknya? Itu memang butuh waktu. 9 hari bukan waktu lama, kita bisa curiga dan berpikir seseorang bertindak hanya 10 menit setelah kasus dimulai. Kamu harus membuktikan dan mencapai ambang batas masalahnya. Jadi kamu juga menyebutkan penangkapan tidak dilakukan di seberang tempat kejahatan, tapi di Illinois. Jadi kamu harus memastikan kamu sudah punya surat perintah, jelas, dan surat perintah itu disebarkan ke penegak hukum lain supaya mereka bisa melaksanakannya. Butuh waktu mengurus semua itu. 9 hari menurut saya tidak lama. Dan saya ingat episode terakhir yang kita lakukan bersama yang menurut saya hari Jumat minggu lalu. Lalu Meki ditangkap, saya rasa antara hari Jumat dan Sabtu. Saya rasa dia resmi ditahan tepat setelah tengah malam pada Sabtu pagi di kantor sheriff di Rockford. Dan saya ingat kita sedang membicarakan kepala polisi Columbus. Dia melakukan beberapa wawancara 1 lawan 1 dan berkata, kami belum punya tersangka. Ekspresinya benar-benar datar. Menurutmu bagaimana caranya dia? Kamu tahu harus membuat pernyataan kepada publik. Namun, di balik layar, jelas ada keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan sesuatu. Wawancara itu memang harus dilakukan. Publik perlu tahu hal-hal penting, seperti keselamatan mereka. Apakah ada orang gila yang mencoba membunuh orang di rumah mereka? Ya, dia harus tampil dan mengatakan itu tidak terjadi. Tapi dia sangat baik saat mengatakannya. Ya, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kami bicarakan sekarang. Bagi saya, itu berarti mereka sudah punya sesuatu, mereka sedang mengikuti jejak seseorang. Saya tidak tahu apakah pria di gang itu benar dia, atau hanya pengalihan agar Meki mengira mereka mencurigai pria itu. Saya sendiri tidak tahu. Salut untuk kepolisian Columbus, mereka menangani kasus ini dengan baik. Ya, maksud saya 9 hari. Maksud saya, lagi-lagi, ini salah satu hal di mana Anda ingin penangkapan itu terjadi secepatnya, supaya keluarga ini bisa mendapatkan keadilan yang mereka layak dapatkan, dan supaya ada penutupan bagi komunitas. Tapi 9 hari itu terasa sangat lama kadang-kadang. Menurut saya, bisa menyatukan semuanya seperti yang mereka lakukan sangat mengesankan. Jika apa yang diduga itu benar, ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang sangat bagus dan tinggal di gedung yang sangat mewah di Lincoln Park, Chicago. Secara finansial, tampaknya banyak hal berjalan baik baginya. Tapi kemudian, di saat yang sama, inilah seseorang yang masuk ke dalam mobil dan diduga mengemudi selama beberapa jam untuk melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Dan saya hanya berpikir seperti di setiap saat
Jika dia benar-benar melakukan ini, dia bisa saja menepi dan berbalik arah, tapi dia tidak melakukannya. Bagaimana hal itu mempengaruhi kasusnya yang bisa digunakan jaksa untuk mendakwa pembunuhan tingkat pertama sebagai tindakan yang sudah direncanakan? Tidak diragukan lagi, ini sudah direncanakan. Sangat sulit untuk berargumen. Sulit mengatakan ada emosi mendadak dan intens dalam perjalanan 7 jam menuju tempat di mana kamu akan melakukan kejahatan itu. Dakwaan tidak akan diturunkan jadi pembunuhan tingkat 2 di Illinois. Sangat sulit untuk memasukkan itu dan mengatakan dia bertindak secara spontan. Dia tidak bertindak spontan. Dia merencanakannya dan dia memutuskan bahwa inilah hari di mana itu akan terjadi. Ya, dan kamu tahu, kamu mungkin akan mendapatkan beberapa data dari komputernya, kamu akan mendapatkan beberapa data dari ponselnya. Itulah sebabnya mereka mengumpulkan semua bukti itu kemarin. Dan kamu tidak juga bisa membuat argumen itu, bahwa itu adalah hasrat yang tiba-tiba dan intens. Jadi pembunuhan tingkat pertama memang tepat, dan saya pikir mereka bisa membuktikannya. Sampai saat ini, polisi belum secara resmi mengatakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah, tapi mereka punya kamera keamanan. Keluarga TV, kamu tahu, kita bisa melihat ada semacam, entah itu ring atau merek lain. Jadi, maksud saya, kalau mereka punya kamera keamanan, seharusnya polisi sudah punya gambaran cukup jelas tentang bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah. Kalau memang ada, mengapa menahan informasi itu saat mengumumkan penangkapan? Ya, sekali lagi mereka bisa mempertimbangkan apa yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen. Mereka bekerja sama dengan jaksa sebelum dokumen itu diajukan ke hakim dan berkata, oke, saya rasa Anda sudah punya alasan yang cukup. Mungkin mereka tidak membutuhkan itu. Ini satu hal lagi. Kita tahu mereka mengawasi depan rumah dia, bagaimana dengan belakangnya. Jika dia tidak masuk dari pintu depan, dia masuk dari pintu belakang lewat jalan mana saja. Kamu mungkin tak punya bukti video, tapi kini mungkin ada sesuatu di rumahmu. Karena saya percaya dia ditemukan di tempat tidur. Dia ditemukan di luar tempat tidur dengan beberapa luka tembak. Mungkin dia waspada, mungkin benar-benar waspada saat dia masuk dan terjadi perkelahian. Mungkin dia mengambilnya dulu, itulah sebabnya ada satu tembakan ke arahnya, beberapa tembakan, dan itu membangunkannya lalu terjadi semacam perkelahian. Mungkin ada bukti yang dia tinggalkan di rumah, menunjukkan mereka punya proses yang belum jelas alasannya, atau memang mereka yang melakukannya. Kita tidak tahu. Kita tidak melihat seluruh pengaduan, jadi kita tidak tahu persis apa yang mereka masukkan dalam dokumen dakwaan mereka. Tapi saya punya firasat mereka sudah tahu siapa yang mereka cari sejak awal. Berapa lama biasanya proses bukti seperti itu? Karena ada rekaman video pengawasan yang terkait dengan lokasi kejadian. Mungkin itu selongsong peluru yang sudah kita bahas atau sidik jari di rumah. Biasanya berapa lama mengumpulkannya? Untuk menjadi bagian dari kasus yang akan ditangani jaksa, jika sampai ke persidangan, kita akan mengujinya di pengadilan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Kamu bicara tentang bukti video. Bukti video harus dikumpulkan oleh teknisi. Saya tidak bisa langsung mendatangi rumah dan meminta kamera ring atau kamera Nest milikmu begitu saja. Itu tidak mungkin. Perlu ada proses teknisi yang mengunduh dari perangkat dan didokumentasikan. Memang harus seperti itu. Saya tidak. Kamu harus mendokumentasikan bagaimana kamu melakukannya. Kamu harus mengatakan bahwa kamu tahu caranya. Itu satu hal. Bukan hanya satu kamera. Mereka melacaknya di sekitar lingkungan. Jadi kemungkinan ada beberapa kamera yang perlu diunduh teknisi. Sidik jari sangat unik, bisa diambil dari rumah, jendela, atau benda lain. Namun sidik jari itu harus dicocokkan dengan seseorang. Lalu bagaimana cara mencocokkannya? Bagaimana kamu mencocokkannya dengan seorang tersangka? Nah, kita masukkan ke APHIS, itu adalah basis data sidik jari. Oke, dan kalau cocok sekarang, saya tahu sebagai seorang profesional, sebagai petugas polisi, saya harus diambil sidik jarinya. Saya percaya jika kamu punya lisensi dokter atau profesional, kamu juga harus diambil sidik jarinya. Mungkin kamu cocok lewat cara itu, tapi menurut saya itu permintaan khusus. Saya rasa tidak semua orang masuk ke APHIS hanya karena sidik jarinya diambil. Jika sidik jari sudah ada, kamu harus mencocokkannya. Sidik jari sangat berguna, tapi tanpa orang untuk dicocokkan, itu hanya sidik jari saja. Mencocokkan sidik jari korban dan semua orang di rumah akan memakan banyak waktu. Dia akan dikirim kembali, kemungkinan besar kamu tahu, dia akan menjalani sidang hari Senin di Illinois, lalu dia akan menghadapi dakwaan di Ohio. Saat dia sedang dibawa dari sana, kamu tahu, kamu membawa tersangka dengan tuduhan serius dan akan mengantarnya selama berjam-jam. Maksudku, seperti apa rasanya perjalanan mobil itu menjadi petugas yang mengemudi mengetahui bahwa kamu membawa seseorang yang diduga telah mengambil nyawa 2 orang. Tapi ini masih kasus terbuka. Maksudku, apakah kamu tahu ada obrolan ringan di mobil? Apakah kamu bisa mendapatkan informasi dari tersangka atau terdakwa kasus ini? Seperti
Ketika kamu melakukan perjalanan ini, kamu tahu beberapa jam perjalanan kecuali mereka menerbangkannya. Tapi maksudku, kalau itu perjalanan darat atau semacamnya, seperti apa rasanya itu? Saya sudah pernah melakukannya dengan kedua cara. Saya sudah melakukannya. Kadang kami menerbangkan orang, kamu duduk di kursi paling belakang di pesawat, benar-benar di bagian belakang. Tidak banyak percakapan. Saya juga pernah melakukan perjalanan panjang dengan pria yang membunuh polisi Chicago, dan kami tangkap di Kabupaten Winnebago. Bukan Kabupaten Orsau. Saya salah, Kabupaten Dodge, Wisconsin. Jadi itu perjalanan panjang dari Kabupaten Dodge ke Chicago, dan itu memang perjalanan yang panjang, dan sangat sedikit percakapan. Jangan sembarangan membahas hal itu. Itu bukti. Jika bicara dengan orang ini, kamu harus memberitahu mereka atau Miranda, apalagi jika dengan tersangka pembunuhan. Itu harus direkam dalam video, jadi lebih baik kamu tidak mengatakan apa-apa karena kamu harus merekamnya. Jika kamu akan membicarakan kasusnya, dan Miranda harus terlibat. Jika dia dan kita tidak tahu apakah dia meminta pengacara pada saat ini atau seperti apa percakapan awalnya dengan penegak hukum. Apakah itu sebelum penangkapan dan pada hari-hari menjelangnya, lalu setelah penangkapan dilakukan, apakah dia membuat pernyataan apapun, kita akan lihat apakah itu akan terungkap. Tapi ini adalah pria yang menghasilkan cukup banyak uang untuk menjalani kehidupan seperti yang dia jalani, secara profesional. Saya rasa dia bisa mendapat pengacara bagus. Kita lihat hasilnya. Maksud saya, akses apa yang Anda punya sebagai penyelidik setelah penangkapan saat ini? Apakah mereka akan bisa berkomunikasi dengan Mackey ke depannya dengan asumsi dia sekarang sudah menyewa pengacara? Saya akan sangat terkejut jika orang-orang dari Columbus, detektif-detektif dari Columbus, belum pergi ke Chicago untuk mencoba berbicara dengannya. Saya akan sangat terkejut jika itu tidak terjadi, karena itu adalah hal pertama yang akan saya lakukan. Mengirim detektif saya untuk berbicara dengan seseorang saat mereka dalam tahanan, untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan pernyataan. Setelah dia punya pengacara, situasinya jadi lebih rumit. Jika mereka minta penasihat hukum, Anda tak bisa berbicara dengan mereka, kecuali mereka yang menghubungi Anda kembali. Jadi Anda bisa mengajukan permintaan untuk wawancara melalui pengacara, tapi jarang sekali itu terjadi, di mana seorang pengacara akan berkata, Anda harus datang dan berbicara dengan klien saya. Jadi dia berbicara dengannya, mungkin sudah selesai. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini jelas langkah besar dalam penyelidikan. Salah satu cerita menarik adalah saat berita penangkapan muncul dan Anda tahu siapa orangnya. Itu benar-benar membuat Anda kagum dan Anda berharap keluarga Tepes dan tentu saja anak-anak itu Anda memikirkan mereka, tetapi Anda berharap keluarga-keluarga itu merasakan sedikit penutupan. Penangkapan sudah dilakukan, kita tunggu proses hukumnya. Terima kasih kepada Komandan Detektif Purnawirawan Chicago, Wills Villar, telah bersama kami di Law and Crime. Dengan senang hati. Keluarga Tepe kembali meninggalkan dua anak ini yang selamat di rumah saat orang tua mereka dibunuh. Usia mereka baru 4 dan 1 tahun. Hati Anda sangat hancur untuk anak-anak ini. Saat ini mereka bersama keluarga dan halaman GoFundMe telah mengumpulkan lebih dari $100.000 untuk membantu anak-anak itu. Kedepannya, itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang Anda juga bisa menemukan episode On the Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.